Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga aktivitas kalian dalam melakukan kegiatan sehari-hari tidak terganggu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pada pembahasan materi, terlebih dahulu Bapak ingin mengingatkan kepada kalian, karena situasi kondisi kita sekarang ini agak mengkhawatirkan. Jadi Bapak minta kepada kalian, kalau tidak perlu nian, kalau tidak ada kegiatan yang sangat kalian perlukan, maka kalian jangan keluar rumah. Lebih bagus tetap di rumah. Tapi seandainya kalian terpaksa keluar, gunakanlah masker. Ingat, gunakan masker, cuci tangan, jangan lupa ya. Jangan lupa cuci tangan kalian dengan menggunakan sabun, agar kita terbebas dari virus yang sedang melanda wilayah kita ini. Oke anak-anak, kepada yang baru mampir ke channel Education and Sport ini, Bapak ucapkan selamat datang. Selamat berjumpa dengan channel Education dalam video pembahasan soal-soal atau pembahasan materi untuk kelas 6 ini. Baiklah anak, Bapak ingatkan kepada yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai materi pembelajaran khususnya di kelas 6 ini. Oke anak-anak, kita memasuki subtema 2, tema 7, pemimpin di sekitarku. Pada video kali ini kita memasuki pembelajaran yang kedua. Oke, kita langsung masuki pembelajaran yang kedua. Di sini ada dua orang anak sedang melakukan perbincangan. Apakah kamu pernah mendengar siapa Bagong Kussudiarjo? Nah, siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Jadi pada video kali ini, pada pembelajaran kedua ini, kita akan mengenal seorang sosok budayawan yang sangat terkenal, yaitu Bagong Kussudiarjo ya. Dia dari Yogyakarta, seorang yang kreatif khususnya dalam bidang seni. Oke, inilah gambar Bagong Kussudiarjo. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Bapak Bagong Kussudiarjo merupakan seorang seniman serba bisa. Beliau lahir di Yogyakarta pada 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI Yogyakarta pada tahun 1954. Pada tahun 1957, beliau belajar koreografi dari tokoh
dari tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Credo Bekso Wiromo pimpinan Pangeran Tejo Kusumo. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Pak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan Pusat Pelatihan Tari Bagong Kussudiardjo. Tepat 20 tahun kemudian, ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas mencakup tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karyanya juga pernah dipentaskan di beberapa negara. Atas kesetiaan terhadap dunia seni, Pak Bagong mendapat anugerah Karya Cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Namun, pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardjo meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun itu disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardjo dan dikebumikan di Dusun Sembungan, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Diambil atau sumbernya dari http news.liputan6.com. Begawan seni Bagong Kussudiardjo tutup usia diunduh pada 20 September 2017. Karena itu adalah sebuah cerita tentang seorang tokoh seniman, tokoh seni yang cukup dikenal namanya oleh para penggila seni di Indonesia, yaitu Bapak Bagong Kussudiardjo. Nah, sekarang kalian tadi sudah baca, atau kalau belum baca, kita tuntaskan dulu videonya baru kalian ulang lagi, baca hati-hati, karena di bawah ini ada pertanyaan yang harus kamu jawab, yang harus kamu jawab ya sesuai dengan bacaan tadi. Kamu telah membaca teks Bagong Kussudiardjo, sekarang kerjakan tugas berikut. Tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardjo dari teks bacaan Bagong Kussudiardjo. Gunakan kosakata baku. Berarti kamu menggunakannya dengan kosakata yang baku, bukan yang nggak baku ya, bukan yang tidak baku. Oke. Yang dua, carilah informasi mengenai judul-judul karya tari ciptaan Pak Bagong Kussudiardjo. Jadi yang kedua, kamu disuruh mencari judul-judul karya seni atau judul seni tari yang diciptakan oleh Pak Bagong Kussudiardjo. Dan yang tiga, carilah informasi mengenai tokoh tari dari daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Ya, jadi kamu cari. Pasti ada, di setiap daerah pasti ada seorang tokoh di bidang kesenian. Kalau kamu belum inian dengan bacaannya, silakan nanti sudah selesai videonya kamu ulang lagi, kamu baca dengan teliti. Pak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Berikut contoh-contoh dari tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia, ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyak penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan,
dan tari berkelompok. Berikut beberapa tari daerah berpasangan. 1. Tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat pada zaman dahulu. Tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai perkembangannya atau sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Jadi tari yang berpasangan contohnya baru satu ya tadi tari piring. Kemudian tari yang kedua, tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara atau Melayu Deli, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau, Pekanbaru. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sejenis atau putra dan putri. Tari serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari serampang 12 terdiri atas 20 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasarkan oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu, seperti tari Mak Inang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Japin. Jadi tari serampang 12 ini berasal dari daerah Sumatera ya, Sumatera Utara, Minang, Pekanbaru. Ini khusus untuk suku Melayu ya anak ya. Jadi bisa berpasangan, bisa laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan. Yang ketiga adalah tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang, kain saping, dan tandak atau songko. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labu, kain songket, ikat pinggang, dan selendang. Oke, itu yang ketiga, tari yang berpasangan adalah tari payung. Kemudian yang keempat, tari legong. Tari legong dimainkan oleh 2 orang penari perempuan. Oleh karena merupakan tari ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun, seiring pergeseran fungsinya, sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Kemudian yang kelima, tari janger. Tari janger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut janger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu janger secara bersahut-sahutan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan lain sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendet, tarian ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Kemudian yang keenam, tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat.
tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan yang dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, pencok muncit, gitek, dan geol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibandingkan dengan tari Jaipongan. Yang 7, tari Bangbangan Cakil. Bangbangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bangbangan Cakil menceritakan adegan perang seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janaka yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya, raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian Bangbangan Cakil ialah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkaramurkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Yang ke-8 adalah tari Japin. Tari Japin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. 9 adalah tari Gandrung. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasan tari ini didukung berbagai unsur yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari Gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Musik pengiring dari gandrung adalah kempul atau gong, kulinting, kelunting, biola, kendang, dan ketuk. Dari tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas seni tari Banyuwangi. Sehingga banyak maskot kota Kabupaten Banyuwangi. Dan yang terakhir adalah tari Golek Menak. Tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir di Keraton Yogyakarta. Tari Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari Beksa Golek Menak atau Beksan Menak. Ide gagasan penciptaan tari Golek Menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Nah, itu anak-anak beberapa contoh dari tarian yang berpasangan. Belum semuanya, masih banyak sebenarnya ya. Ini yang dikupas hanya sekitar dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, Bali. Masih banyak ya, masih banyak tarian-tarian dari seluruh Nusantara, baik itu tari berpasangan ataupun tari kelompok, tari massa masih banyak di Nusantara ini. Ini hanya sebagian kecil karena keterbatasan dari waktu. Selain itu juga ini merupakan salah satu cara untuk kalian belajar menggali informasi-informasi yang ada di Nusantara ini, khususnya perihal tari. Nah, setelah ini mungkin nanti di tugasnya
diinikan oleh wali kelas kalian. Tugas setelah ini mungkin mencari tari yang lainnya yang ada di Nusantara selain yang ada di video ini. Oke anak, untuk video kali ini itu aja yang bisa channel Education and Sport sampaikan. Jadi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah memberikan atensi, perhatian terhadap materi pelajaran yang disampaikan oleh channel Education and Sport ini. Dan jangan lupa, jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, silakan sebarkan video ini bisa melalui Facebook dengan cara setelah kalian melihat video ini, di bawahnya ada tulisan bagikan. Kalian klik bagikan, kemudian akan masuk ke pilihan. Kalian akan membagikan video ini ke mana? Ke WA, ke Facebook, atau ke Twitter. Kalau ke Facebook tinggal diklik aja yang lambang Facebooknya ya. Tinggal diklik, nanti masuk ke beranda Facebook kalian. Selanjutnya kalian klik posting. Maka dengan begitu akan tersebarlah video ini melalui Facebook kalian. Oke anak, sebelum Bapak akhiri, marilah kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bapak ingatkan kembali yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silakan klik like dan subscribe-nya. Oke. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan kepada kalian atas atensi, atas perhatiannya, atas like dan subscribe-nya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.